Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang membuat layout website menggunakan HTML5 dan CSS3 menggunakan Notepad. Aplikasi yang akan kita gunakan sebenarnya tidak harus menggunakan Notepad ya. Jadi nanti Anda bisa menggunakan HTML editor yang lain seperti Sublime Text, kemudian Atom dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah nanti kita akan membuat menggunakan Notepad ya, karena dia merupakan sebuah program standar bawaan dari Windows. Sebelum kita mulai, silahkan untuk yang belum subscribe, silahkan Anda boleh subscribe terlebih dulu, kemudian silahkan boleh juga komentar kira-kira materi apa yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian jika kira-kira video ini bermanfaat, Anda boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang cara membuat layout website menggunakan Notepad. Sudah saya buka di sini Notepad-nya. Nanti kalau Anda mau buka juga silakan dari menu Start, Program, Aksesoris, kemudian pilih nanti Notepad dan nanti akan terlihat tampilan Notepad seperti ini. Yang pertama yang kita saya setting adalah pada bagian Word Wrap di sini diaktifkan terlebih dulu. Ini digunakan untuk membuat batasan ya, nanti tulisan tidak akan keluar dari batas kanan di sini. Jadi dia di dalam kotak. Yang kedua adalah font, boleh diperbesar ataupun mungkin nanti sesuaikan dengan ukuran yang Anda inginkan. Fontnya juga nanti bisa diganti sesuai keinginan Anda. Baru nanti kita akan ketikkan kode yang pertama, yaitu kode HTML-nya terlebih dulu. HTML nanti diawali dengan tanda kurung buka, kurung siku buka, kemudian tuliskan yang namanya HTML. Tapi sebelumnya untuk HTML5 kita menggunakan perintah tanda seru, kemudian doctype, kemudian ditambahkan HTML. Jadi tipe dokumen yang akan dimasukkan di dalam HTML5 itu nanti disebutkan di sini terlebih dahulu. Baru berikutnya kita masukkan HTML-nya. Jadi kode HTML baru kita masukin di sini. Agar terbiasa ya, biasanya kalau saya langsung HTML baru nanti saya buat pasangannya itu /HTML ya, seperti yang kita tahu sebelumnya sudah kita bahas di bahasan sebelumnya juga. HTML nanti itu harus selalu berpasangan ataupun harus selalu ada pembuka dan penutupnya. Jadi ketika Anda dibuka menggunakan HTML, maka penutupnya menggunakan /HTML. Kemudian nanti di dalamnya ada yang namanya head, kemudian ditutup dengan /head, kemudian ada bagian namanya body dan diakhiri dengan /body. Berikutnya di dalam head ini adalah berisi informasi berkaitan dengan informasi website Anda. Ini tidak akan tampil di dalam website Anda, tapi nanti dia akan menjadi informasi tentang dokumen web yang sedang dibuat. Sedangkan di bagian body di sini itu adalah informasi tentang website Anda. Ya, jadi apapun yang nanti pengen tampil di dalam website Anda, di dalam browser Anda, nanti dituliskan di antara body dan /body. Sedangkan nanti dokumen-dokumen sebagai pelengkap seperti siapa nama pembuatnya, kemudian nanti ada meta content, meta description yang tidak akan tampil di dalam dokumen atau dia tidak akan tampil di dalam browser, nanti diketikkan di sini. Oke, langsung saja kita simpan dokumen ini ke dalam HTML dengan memilih tombol File Shift atau Ctrl S. Kemudian nanti Anda boleh simpan ke data apa yang Anda inginkan. Contoh di sini saya tuliskan namanya desain web, contoh folder desain web. Nah, di sini penyimpanannya yang pertama adalah save as type-nya diganti bukan dalam bentuk teks dokumen atau txt, tapi nanti ke all files. Kemudian di sini akan hilang tadi titik .txt-nya, baru nanti Anda tuliskan contoh nama dari filenya apa, diakhiri dengan titik .html. Seperti ini. Jadi contoh nama yang pertama saya buat namanya index. Jadi index itu terbiasa atau biasa digunakan untuk menamai sebuah dokumen yang pertama kali tampil ketika websitenya keluar. Jadi namanya index atau menu. Kemudian encoding nanti sini dibuat ke UTF-8. Ini defaultnya untuk pengaturan di HTML5 dia menggunakan UTF-8. Kemudian nanti diklik tombol shift. Jadi selanjutnya kita tinggal pilih Ctrl S atau pilih File Shift ketika nanti Anda melakukan perubahan.
Oke, berikutnya setelah kita simpan ya, menggunakan Ctrl S ataupun nanti menggunakan file save, kita bisa juga nanti menambahkan dokumen-dokumen yang nanti dokumen standar ya dari HTML5. Yang pertama ada yang namanya lang atau bahasanya. Bahasa di sini language ya, lang di sini kita bisa masukkan bahasa yang akan kita gunakan nanti dalam membuat website. Contoh di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, maka singkatan dari bahasa Indonesia adalah ID. Jadi dituliskan di sini. Jika nanti Anda ingin menggunakan bahasa Inggris, maka Anda boleh ganti dengan EN dan bahasa-bahasa nanti yang Anda inginkan. Kemudian di bagian head tadi sudah saya sebutkan, dia berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan website yang tidak akan ditampilkan di dalam browser. Namun dia sangat-sangat berguna nanti dalam informasi yang harus ada di dalam website Anda. Contoh siapa penulisnya, kemudian nanti CSS salah satunya nanti juga akan dimasukkan di situ. Ada nanti meta description, ada meta content, dan seluruhnya nanti dia masukkan di dalam situ. Contoh di sini, karena yang akan kita gunakan adalah CSS ya, maka nanti kita hubungkan dengan perintah link, kemudian rel, kemudian masukkan style sheet, ini jangan sampai salah tulis. Kemudian nanti href, di sini href adalah menuju ke nama dari si CSS-nya. Jadi contoh saya sebutkan, saya tuliskan di sini namanya style. Kemudian tipe filenya adalah .css. Nah, style.css ini akan kita gunakan nanti dalam membuat sebuah atau menuliskan aturan-aturan CSS yang akan kita simpan ke nama style.css ini. Kemudian tipenya dimasukkan teks garis miring CSS. Nah, contoh sampai segini ini sudah cukup ya, jadi nanti langsung bisa ditutup. Nah, untuk link itu tidak ada pasangannya, jadi slash link ya. Jadi kalau link kan dibukanya dengan dan penutupnya menggunakan slash link, maka nanti penutupnya karena tidak ada, maka dia menggunakan garis miring. Jadi seperti ini penutupnya. Bisa juga nanti Anda boleh langsung tutup seperti ini juga tidak masalah ya. Oke, jadi kita lihat lagi di sini, karena dokumen style sheet ini nanti kita membutuhkan namanya style.css, maka nanti kita simpan dokumen ini terlebih dulu. Kemudian nanti kita akan buka notepad lagi, dan nanti kita akan simpan dokumennya nanti ke dalam style.css di tempat tadi kita menyimpan dokumen HTML. Jadi contoh di sini saya langsung simpan file save. Kemudian di tempat tadi saya nyimpan, saya tuliskan style.css seperti ini. Jadi sama persis seperti ini. Seperti tadi ya, ini save as tab-nya diganti ke all file, baru nanti di sini diganti ke style.css. Ininya boleh diganti ke C, bisa juga nanti F8 ya, nggak masalah, tinggal diklik save, maka dokumen nanti terhubung ya. Dokumen style.css ini nanti akan berisi aturan-aturan yang akan men-setting HTML kita yang ada di sini ya. Oke, jadi dokumen ini berdua nanti akan selalu berhubungan. Jadi tanpa style maka website Anda yang HTML ini tidak akan disetting sempurna, tidak akan bagus tampilannya ya. Jadi nanti dokumen tersebut nanti harus ada. Nah, dua-duanya nanti di sini ya, ini akan contoh ya, nanti kalau kita pengen mengecek ya, tinggal Anda double klik saja dokumen ini, maka nanti akan terbuka HTML kita nanti di sini ya. Karena belum ada isinya di sini tadi masih kosong, jadi nanti kita harus isikan. Contoh di sini adalah contoh saya buat tulisan dulu ya, teks. Jadi tiap kali perubahan maka kita harus simpan Ctrl S, baru nanti kita akan buka dokumennya di sini dengan tinggal memilih tanda refresh atau F5. Maka tampilan akan berubah seperti ini. Jadi tiap kali mengedit dokumen kita di sini, maka kita harus simpan dan nanti refresh di dalam browser. Oke. Balik lagi sini. Jadi style di sini nanti dia akan berfungsi untuk mengatur tampilan yang akan kita buat nanti di sini. Jadi contoh tadi di awal pertemuan kita sudah bahas layout yang nanti akan kita bahas adalah yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi ada yang pertama itu adalah kotak luarnya terlebih dulu. Di sini tidak ada. Kemudian nanti isinya nanti di bagian atas ada namanya header. Ini kotak yang paling luar.
kotak header, nanti kotak yang paling luar, kemudian nanti ada kotak logo di sebelah kirinya, kemudian nanti kalau Anda pengen buat yang sebelah kanan nanti bisa improvisasi ya, nanti dikasih nama apa, kemudian nanti tinggal diisi dengan lebar dan tinggi yang Anda inginkan. Kemudian navigasi di sini mulai dari ujung kiri dan ujung kanan, kemudian nanti sidebar. Ini sidebar di sini juga sama yang tadi ya, Anda boleh masukin langsung sidebarnya di kiri, atau nanti Anda bisa buat kotak terlebih dulu, baru nanti Anda masukkan di dalam kotak tersebut sidebar dan konten. Kemudian terakhir adalah bagian namanya footer atau kotak yang paling bawah. Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama adalah kotak yang paling luarnya dulu, saya sebut sebagai kotak gitu ya. Jadi saya balik lagi ke sini. Untuk CSS ya, kotak di sini kita bisa menggunakan selektor-selektor yang Anda inginkan. Jadi ada beberapa selektor, nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang tipe-tipe selektor yang biasa digunakan. Di sini saya akan langsung menggunakan selektor yang pertama, yaitu namanya ID. Tanda ID adalah seperti ini ya. Tandanya menggunakan pagar, kemudian nanti masukkan langsung ya, ditambahkan namanya kotak. Jadi sebuah selektor dengan nama ID menggunakan namanya kotak di situ. Kemudian isinya nanti menggunakan tanda kurung kurawal buka, dan nanti isinya nanti harus ada dalam kurung kurawal buka dan tutup. Ini adalah pengaturan dari si CSS-nya. Saya ulang sekali lagi. Jadi yang selektor namanya selektor di sini ya, tandanya adalah pagar, ini adalah namanya ID. Jadi kalau nanti saya sebutkan tandanya adalah kotak, itu namanya adalah selektor, namanya ID. Ini langsung disambung, tidak ada spasi, dengan nama dari ID-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah ID dengan nama kotak. Kemudian nanti isinya selektor tersebut nanti menggunakan tanda kurung kurawal di awal dan akhir, baru nanti isinya nanti dimasukin di sini. Contoh di sini, karena kotak di sini itu adalah mengatur seluruh objek dari CSS yang akan kita buat, maka nanti contoh kita masukkan di sini. Yang pertama adalah lebarnya terlebih dulu. Kotaknya mau lebarnya berapa? Jadi kita masukkan parameter namanya lebar atau width. Kemudian isinya nanti menggunakan tanda titik 2. Jadi kalau kita menggunakan HTML dia kan menggunakan sama dengan ya. Jadi kalau untuk CSS dia menggunakan tanda titik 2. Kemudian nilainya berapa? Contoh saya masukin 1000 pixel contoh. 1000 px seperti ini. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi parameter yang pertama adalah apa yang mau disetting, nilainya nanti dengan tanda titik koma, baru nilai yang mau disetting berapa nanti dimasukin di sini. Ya, berikutnya nanti diakhiri dengan tanda titik koma jika parameter width ini selesai. Tapi kalau belum, maka silahkan Anda boleh tambahkan parameter berikutnya sebelum tanda koma. Oke, berikutnya agar rapi saya buat tanda spasi. Kemudian saya masukkan yang kedua ya. Jadi contoh saya buat namanya background. Background adalah warna latar ya. Jadi background biasanya kita menggunakan tanda pagar lagi, kemudian ada 6 karakter heksadesimal yang nanti akan kita gunakan untuk menerjemahkan sebuah warna. Jika Anda masih bingung dengan warna heksadesimal, Anda boleh gunakan, contoh di sini saya menggunakan Adobe Photoshop ya, untuk melihat sebuah nilai warna yang kita inginkan. Jadi contoh kalau Anda membuka Photoshop ya, ataupun software desain grafis yang lain, di bagian warna itu kalau Anda klik itu ada satu buah kotak warna di sini. Tanda pagar di depan, kemudian 6 karakter di belakangnya. 6 karakter ini warnanya berbeda ya. Jadi kalau nanti Anda pengen warnanya, ini ada 6 karakter berbeda semua ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini biasa berbeda. Jika Anda klik pada sebuah warna yang lain, maka dia berbeda lagi. Jadi ada ribuan warna yang bisa kita pilih. Mulai dari warna biru, ini biru yang seperti apa? Jadi kalau saya biru yang di sini, biru muda lagi, biru muda lagi, maka warnanya akan berbeda. Ya, kode heksadesimalnya juga berbeda. Oke, kode warna ini nanti Anda bisa kopikan, kemudian Anda boleh masukkan langsung di sini. Jadi balik lagi ke sini, Anda tinggal paste di sini. Maka nanti warna biru yang kita pilih tadi itu akan masuk ke sini. Warna yang lain boleh Anda pilih semau Anda. Kemudian nanti diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, jadi kita sudah dapatkan lebarnya 1000 pixel, backgroundnya seperti itu. Nah, lanjut berikutnya adalah kotaknya. Jadi karena kotaknya adalah 1000 pixel dan dia nanti harusnya letaknya di tengah. Jadi kalau kita lihat di sini,
biasanya ketika kita tidak nyeting dokumen di tengah, dokumen kotak ini akan nempel di sebelah kiri. Jadi kurang bagus, karena kalau kita lihat sebuah website dia akan berada pas di tengah-tengah ya. Cara membuatnya adalah kita menambahkan yang namanya margin di sini. Jadi margin ada 4 parameter. Yang pertama adalah bagian atas, bagian bawah, yang kedua bagian kanan, seperti jarum jam ya. Jadi dia bagian atas yang pertama, bagian yang kedua nanti adalah yang di sebelah kanannya, bagian ketiga nanti yang di bawahnya, bagian keempat atau nilai keempat itu adalah nilai yang sebelah kiri. Jadi seperti jarum jam, atas, kanan, bawah, kiri. Itu 4 nilai margin ya, sama dengan padding sebenarnya. Nanti kalau sudah selesai Anda tinggal gunakan titik koma. Nah, yang saya akan garis bawahi adalah jika nilai warna kanan dan kiri itu sama, maka Anda boleh gunakan atas bawahnya juga sama, maka Anda boleh hilangkan 2 warna sesudahnya. Jadi seperti ini. Maka nilai warna yang pertama, nilai margin yang pertama, dia mengindikasikan nilai atas bawahnya, sedangkan nilai yang kedua adalah kanan dan kirinya. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara membuat kotak yang ukurannya 1000 pixel ini yang berwarna biru muda tadi berada di sebelah tengah. Maka kita gunakan nilai warna yang kedua di sini, atau kanan kirinya itu tambahkan yang namanya auto. Jadi dia akan digunakan atau dipaksa kotak tersebut kanan dan kirinya otomatis, dan dia pasti otomatis berada di tengah. Seperti ini. Oke, contoh seperti tadi, ketika kita sudah selesai, maka kita bisa simpan terlebih dulu. Oke, contoh ini saya simpan. Oke, berikutnya kita balik lagi ke sana tadi, ke HTML5 tadi. Karena di sini nanti kalau Anda ingin ganti juga ya, kalau misalnya mau diganti segala macam, tinggal Ctrl S, simpan, baru nanti kita tinggal refresh di sini. Oke, yang berikutnya adalah karena di sini kotaknya belum disetting ya. Balik lagi sini. Jadi kotaknya tadi saya lupa nyetingnya. Oke, karena di sini kotak namanya ID, maka kita masukkan dulu ID-nya di sini. Ya, berarti di sini masukkan div ID sama dengan nama kotaknya tadi. Baru ditutup, baru nanti dimasukkan di sini dengan /div. Seperti ini. Klik Ctrl S, baru nanti kita refresh, maka kotaknya akan berada di tengah. Ya, agar dia ke atas, maka kita tambahkan 1 parameter lagi yang namanya sebelumnya ya, sebenarnya di sini ada namanya body. Body di sini kita gunakan untuk mengatur warna backgroundnya. Yang pertama adalah backgroundnya boleh diganti. Contoh saya ganti warna agak keputihan. Balik lagi ke sini, saya pilih warna yang saya inginkan. Contoh warnanya ini. Tinggal saya copy nilai warnanya, balik lagi ke sini, tinggal kita paste, titik koma, margin di sini. Tadi kalau kita lihat di sini tulisannya nggak bisa ke atas ya, tidak nempel di bagian atas. Ini karena marginnya masih belum 0. Jadi balik ke sini, bodinya silakan dibuat marginnya 0. Jika satu nilai marginnya, maka dia akan dibuat ke semua nilai. Jadi atas, kanan, bawah, kiri nilainya sama 0. Kemudian paddingnya juga bisa dibuat 0 semua untuk yang body, jadi dia nanti nempel ya. Ketika kita sudah selesai, gunakan Ctrl S atau Shift, baru nanti kita refresh di browsernya, maka dia langsung berubah seperti ini. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau kita lihat tadi kotak sudah kita buat, berikutnya adalah kita membuat yang headernya terlebih dulu. Di sini header saya buat sebuah titik ya, tandanya titik ini adalah namanya kelas. Jadi kita tinggal tuliskan di sini aturannya terlebih dulu biar mudah ya. Jadi kelas namanya header ya, titik. Jadi kelas nanti akan saya bahas ya, apa-apa selektor di pertemuan berikutnya tentang selektor ya. Ini langsung saja saya buat titik atau namanya kelas header. Kemudian lebarnya, jadi kalau kita lihat lebarnya ini sebenarnya header ini mulai dari sini ya. Karena logo ada di dalamnya, jadi ada logo ada di dalam header, jadi di sini mulainya dari ujung sini. Jadi kalau kita mulai header mulai dari ujung sini, maka lebarnya akan sama dengan si kotak. Jadi kotaknya lebarnya 1000, jadi di sini kita masukkan parameter width sama ya, 1000 pixel. Tingginya improvisasi saja, contoh height ini jangan sampai salah juga, width nggak boleh salah, height juga nggak boleh salah tulisannya. Contoh saya buat 100 pixel, contoh seperti ini. Oke,
Ini langsung kayak gini, boleh tambahkan ya backgroundnya nanti kalau mau. Contoh saya buat warna backgroundnya, balik lagi ke Photoshop tadi, tinggal di copy saja warna yang Anda inginkan. Contoh saya buat warna ini, copy, paste di sini backgroundnya dengan tanda pagar, baru paste ya, jangan sampai lupa tanda pagarnya. Oke, sudah selesai seperti ini. Balik lagi tadi, jadi header sudah, maka kita buat nanti logonya. Logo nanti ada dalam header ya, biar nggak bingung saya tuliskan dulu. Jadi kotak di dalamnya ada yang namanya header, maka kita tuliskan di sini. Ini contoh saya hilangkan dulu biar enak, saya rapikan dengan tanda spasi ya, biar enak juga nanti kodenya. Tuliskan langsung div class, karena tandanya tadi ada titik. Jadi kalau kita lihat di sini, tanda yang tadi sudah kita buat ini namanya titik header ya. Jadi nanti kita tuliskannya di sini adalah kelas, sama dengan header, nama dari kelasnya. Kemudian ini contoh saya langsung tutup di sini /div biar rapi. Nah, seperti ini. Nah, nanti logo nanti dimasukkan di sini ya, di tengah-tengah antara header. Kenapa? Karena logo ada di dalam header. Jadi header ini ada di dalam kotak header, kemudian baru logo. Jadi logo nanti ada di dalam header. Oke, sekarang kita lihat. Karena lebarnya adalah beda ya. Kalau di sini kan 1000, jadi ini kira-kira saya buat 200 gitu ya. Jadi saya buat sebuah aturan baru lagi namanya kelas logo. Dia lebarnya width, contoh saya buat 200 pixel. Kemudian tingginya sama ya, 100 pixel contohnya. Kemudian backgroundnya, contoh backgroundnya saya buat putih aja biar gampang. Putih itu tandanya adalah pagar FFF, heksadesimal untuk putih, seperti itu. Oke, agar nanti letaknya ada di kiri, ada satu parameter namanya float namanya. Float di sini itu kita tinggal lihat ya. Jadi logo ini kan ada di sebelah kiri tampilan, maka float itu gunanya untuk memaksa tampilan ke sebelah kiri atau kanan. Jadi kalau kita lihat logo ada di sebelah kiri, maka kita masukin kiri, jadi parameter kiri atau left. Maka kotak yang ukurannya, ini saya tutup dulu ya. Maka ukurannya 200, tingginya 100, backgroundnya putih, ini berada atau dipaksa ke sebelah kiri. Ini contoh, saya tuliskan dulu, ini saya simpan terlebih dulu, save. Kemudian saya diindek di sini, saya masukkan di dalam header. Biar rapi, saya buat spasi, baru saya tuliskan div class logo. Seperti ini. Karena div harus ditutup dengan /div, jadi /divnya saya tuliskan di sini. /div. Jangan lupa disimpan. Baru kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah header ya, kotaknya ini nggak kelihatan karena tidak ada tulisan teksnya tadi. Ini adalah header yang warna ini. Kemudian di sebelah kiri tadi ini adalah yang namanya logo, seperti yang kita buat tadi. Jika Anda ingin mengganti dia ke sebelah kanan, maka Anda cukup ganti pada bagian float di sini. Dari kiri kita buat ke kanan. Contoh saya ganti ke right. Maka ketika kita simpan file shift tadi, kemudian kita refresh, yang tadinya di kiri dia akan berubah ke sebelah kanan seperti ini. Ya, ini namanya parameter float tadi. Jadi saya kembalikan lagi floatnya ke kiri. Berikutnya kita balik lagi ke sini, ke navigasi ya. Navigasi contoh ini adalah aturan sesudah header. Jadi headernya sudah selesai, ditutup dengan /div, maka nanti navigasi baru jalan. Ya, kita buat aturannya di sini. Jadi karena namanya titik navigasi, dia bentuknya adalah titik ya atau kelas, maka saya tuliskan navigasi seperti ini. Kemudian lebarnya dari ujung kanan ke ujung kiri, jadi saya buat nilainya 1000 pixel, maaf 1000 pixel. Kemudian tingginya contoh saya buat jadi 6 atau 50 ya, atau 60 lah, 60 pixel. Ini juga sama, improvisasi, silakan berapa nilainya. Kemudian backgroundnya boleh diganti warna yang Anda inginkan. Balik lagi tadi ya, sini bisa di copy ke warna yang Anda inginkan.
kemudian balik lagi sini, tinggal dipaste dengan tanda pagar di depan, jangan sampai lupa, baru paste ke belakangnya. Sampai di sini navigasi juga harus dimasukkan kodenya di dalam HTML. Jadi balik lagi sini ya, navigasi itu sudah header, jadi karena header ini penutupnya di sini, jadi penulisan navigasi itu di sini ya, biar rapi saya tuliskan di sini navigasi. Jadi nama navigasi ini harus sama ya dengan CSS yang Anda ketikkan tadi. Jadi kalau di sini namanya kelas navigasi, di sini juga harus namanya navigasi sama persis. Oke. Ini simpan juga seperti yang tadi, CSS-nya juga nanti harus disimpan juga, jangan sampai lupa. Baru nanti kita bisa refresh di sini. Oke, ini navigasinya. Sama yang tadi ya, kalau Anda pengen ganti, Pak ini kurang tinggi, maka atau mungkin kurang rendah ya, kurang kecil, maka Anda tinggal masukkan nilainya berapa. Ya, jangan lupa tiap kali mengedit harus disimpan, refresh, maka dia akan berubah. Kembali lagi ke sini di bagian sidebar. Ini juga sama, lebarnya 200, tingginya otomatis jadi tidak diisi nanti tingginya. Kembali lagi sini, sidebar, lebarnya contoh kita buat 200 pixel, tingginya tidak ada, jadi dikosongkan saja. Backgroundnya baru diisi, kira-kira mau diisi warna apa, contoh saya buat warna putih, kira-kira seperti ini. Kemudian letaknya mau di kanan apa kiri, tadi dimasukkan namanya nilai float. Floatnya kiri apa kanan? Karena sidebar di sini itu adalah letaknya di sebelah kiri, maka float di sini saya ganti ke sebelah kiri. Kalau nanti ada pengen ganti ke kanan, tinggal ganti ke right. Berikutnya sisanya untuk yang ini konten ya. Jadi konten di sini tinggal kita masukkan konten, kelas konten. Lebarnya ya, jadi 1000 dikurangi 200, jadi lebarnya adalah 800 pixel. Kemudian backgroundnya contoh diganti ke warna yang kita inginkan lagi, balik lagi tadi Photoshop, klik warna yang Anda inginkan, contoh ini warnanya, copy, balik ke sini, tinggal dipaste dengan tanda pagar. Oke, jadi floatnya harus ada. Jadi kalau di atasnya ya, jadi ketika ini balik lagi sini dulu. Satu lembar kerja itu dibagi jadi 2. Jika di sini sidebarnya sudah dipakai float left, maka yang sebelah kanan harus dikasih float. Ya, jadi harus. Jadi kalau sebelah kiri sudah ada float, ini juga harus ada float. Kalau di sini floatnya left kiri, maka ini floatnya right atau kanan harus dikasih. Jadi kembali lagi ke sini, floatnya dimasukkan right. Oke, kita masukkan dulu ke HTML-nya sesudah navigasi. Di sini tutup sebelum penutup dari kotak. Kita masukkan div kelas sama dengan sidebar slash div-nya di sini. Kemudian div kelas konten, baru diakhiri dengan slash div. Oke, simpan file save. Nih, karena tadi berhubung semuanya sudah ada warnanya, jadi nanti akan kelihatan ya pembedanya, warna-warnanya nanti akan kelihatan. Oh iya, satu lagi saya lupa. Karena di sini tidak ada tinggi, maka objeknya tidak akan terlihat. Jadi kalau kita refresh, ini tidak akan kelihatan bedanya. Ya, kecuali kita masukkan nilai yang ada di sini. Jadi contoh di sini di sidebar harus ada nilainya. Contoh teks, isi sidebar contoh. Kemudian di sini juga harus ada isinya. Contoh saya tulis isi konten. Jadi kalau tanpa isi tadi, ini nggak ada isinya ya, tidak akan kelihatan bedanya. Tapi kalau sudah ada isi, ketika kita refresh baru kelihatan isinya di sini. Oke. Baru yang terakhir kita buat footernya ya. Footer di sini kelas ya. Jadi balik lagi sini, kita buat aturan namanya kelas footer. Titik footer. Lebarnya 1000. Tingginya contoh saya buat jadi 60 ya, atau berapa ya, 60 lah ya, 60 pixel. Improvisasi aja berapa. Backgroundnya contoh saya buat jadi hitam,
background hitam itu warna heksadesimalnya 000 gitu ya. Oke, sudah selesai ya. Baru nanti kita masukkan ke HTML kita, div class footer slash div. Oke, selesai. Refresh, maka dia akan keluar seperti ini. Oke, itu dulu mungkin untuk hari ini. Kita akan bahas isinya nanti di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa juga komentar dan like video ini. Oke, itu dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.